diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salat serta salam marilah kita sanjung ajungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang bapak-bapak yang saya hormati dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jati Agung, Bapak Marsudi MPDI, yang kami hormati Ibu Penggara, Guru Penggara, Bu Nani Lestari SE dan Ibu Suprapti Sarjana Pendidikan. Singkat acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsi Lampung Selatan yang akan dipandu oleh Ibu Sisilia Retno Kartika Dewi Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak dari SMP 1 Jati Agung, Ibu Prapti Utami MPD dan juga Ibu Nani Lestari MPD yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk membantu memberikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum, Sarpras, Humas dan juga Kesiswaan, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMP 1 Jati Agung yang dalam hal ini bisa hadir, yang pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan in-house training hari kedua, yang juga penambahan kegiatan CGP sekaligus praktek, yang mana sebagai tugas beliau berdua dalam hal ini kegiatan untuk membudayakan bagaimana budaya positif di sekolah. Banyak hal budaya positif, dan kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari kedua. Di sini saya Nani Lestari dan Ibu Prapti ingin menyampaikan tugas kami dari modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang kami sudah lakukan di kelas kami, dan kedepannya nanti harapan kami berdua budaya positif ini dapat dilakukan juga oleh guru-guru di kelas dan wali kelas dan semua anggota atau keluarga SMP Negeri 1 Jati Agung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya berikan waktu kepada Ibu Prapti untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1
1 Jati Agung, Bapak Marsudi MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Humas, dan Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang Pertama yaitu teori motivasi. Menurut teori behavioral, fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Lalu menurut teori humanistik, menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensi sebagai manusia. Lalu teori kognitif menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Motivasi perilaku ini ada dari dalam atau intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang ketiga untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang masuk dalam intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi intrinsik ini dari dalam dari diri siswa itu sendiri ya. Lalu kita masuk ke materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Selama ini kita seorang guru itu mempunyai wewenang ya, kekuasaan, terutama di kelas ketika waktu kita melakukan pembelajaran. Kita itu sebagai siapa? Pengatur, sebagai penguasa, sebagai penghukum. Ya, pokoknya segalanya lah kita yang berkuasa di sana. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1 sebagai penghukum, pembuat atau merasa bersalah, sebagai teman, lalu guru juga sebagai pemantau, lalu guru juga sebagai manajer. Nah, berikut saya tampilkan contoh-contoh dari posisi kontrol seorang guru. Kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, guru sebagai penghukum di sini memberikan arahan yaitu hormat kepada bendera selama 1 jam. Lalu contohnya sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu guru berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Beberapa kali ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Contohnya ya, kita sering sekali membuat siswa tersebut rasa down, rasa bersalah ketika mereka melakukan pelanggaran. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kalau sebagai teman, perkataan seorang guru seperti ini, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Apakah pernah bapak ibu demikian? Pernah. Oke. Yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Pernahkah seperti itu? Pernah. Yang kelima, ibu sebagai manajer,
adalah bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Pernah ya? Nah, secara tidak langsung dan tanpa kita sadari kita sudah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Tetapi dalam hal ini tahu nggak rekan-rekan sekalian, kita itu di posisi mana? Dari sebagai teman, ya, membuat merasa bersalah, menghukum, memantau, manajer. Yang jelas saya belum manajer. Belum manajer. Ada lagi yang lain? Sebagai penghukum, Pemantau. sebagai pemantau. Kalau saya pemantau sama manajer. Memberikan apa sih? Yang jelas Iya. manajer. Pemantau Pemantau dan sekali. manajer itu jadi satu. Kata Ibu Mary, kita itu seharusnya jadi pemantau atau sebagai manajer. Manajer jadi Jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi kalau sebagai manajer kita dapat apa? memberi arahan. Ya, memberi arahan, memberikan keyakinan ke mereka. Jadi bukan sebagai kita ini sebagai orang yang di tengah-tengah. Ya, ketika anak tersebut melakukan kesalahan atau berantem dengan temannya ada persoalan, kita tidak berhak untuk membela salah satunya, tetapi kita mencarikan solusi seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sih, ya terus terang saya agak ekstrim ya. Sebelum mengikuti CGP, anak tersebut saya hukum nih, dia jerah. Oh ternyata itu salah sekarang. Jadi sebaiknya kita itu sebagai pengontrol di tengah-tengah. Mau salah siapa nanti kita ambil jalan tengah, solusi yang kita ambil, bukan untuk oh kamu salah atau kamu benar. Itu tidak boleh sekarang. Jadi lalu yang ketujuh, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini kemarin sudah kami terapkan di sekolah kami atau di kelas kami, yaitu kelas saya dan kelas Bu Prapi sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Ya, selama ini kita selalu bilang itu peraturan kelas. Tapi harusnya keyakinan kelas. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Nanti saya setelkan video Ibu Prapi untuk membuat contoh membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi satu contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan kelas. Bedanya. Kalau keyakinan kelasnya apa Ibu-ibu? Saya tidak akan Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Lalu yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Misalnya saling menghormati sesama teman, tidak boleh mengganggu. Cukup satu kata aja, saling menghormati. Jadi saling menghormati itu indikatornya banyak dan itu mudah diingat oleh siswa. Jadi jangan banyak terlalu diterapkan di bawahnya, siswa akan pusing. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Bagaimana sih karakter di SMP 1 Jati Agung ini, orang-orangnya, siswa-siswanya. Nah itu kita sesuaikan dengan budaya di tempat tersebut. Lalu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi setiap anak ini harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu membuat satu disuruh 2 aturan yang mereka anggap itu harus diikuti. Nah, setiap anak membuat hal tersebut lalu ditempelkan di depan atau papan tulis. Nanti tulisan-tulisan tersebut dikumpulkan jadi satu menurut jenisnya masing-masing dan kita ambil mana sih yang masuk ke dalam keyakinan kelas yang mereka akan jalankan. Ini contoh videonya ya.
Yang mereka tempel ini adalah harapan-harapan mereka ya. Nah, ini baru kita pilih nih. Mana sih yang masuk dalam jenis-jenisnya, kita mengelompokkan antara harapan-harapan siswa tadi. Nah, setelah kalimat-kalimat positif itu disepakati lalu ditulis di lembar atau karton bisa ya, lalu ditempel dan siswa sendiri yang menulis di situ. Setelah itu ditandatangani oleh semua warga di kelas tersebut. Demikian ya Bu ya untuk praktek keyakinan kelas. Ini siswa yang sedang tanda tangan, berarti mereka sudah menyetujui untuk mengikuti keyakinan kelas tersebut. Oke, itu tadi membentuk keyakinan kelas. Lalu yang ke-8 sekarang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini sering kita alami di kelas. Bagaimana sih penyelesaian masalah-masalah siswa di kelas atau di luar kelas dan di lingkungan sekolah. Seringkali anak-anak tersebut melakukan kesalahan yang memang mereka sengaja ataupun tidak sengaja. Salah satunya mungkin mengganggu temannya, mengambil pena temannya, ataupun tidur di dalam kelas. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Yaitu segitiga restitusi ada 3 tahap ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Nah, satu yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu kita kadang memberikan pengarahan kepada siswanya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bagaimana guru memvalidasinya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pernah nggak ibu-ibu berkata seperti itu? Tidak ya, saya sendiri pun tidak pernah. Lalu tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah,
Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Jadi kita tahapnya yaitu bagaimana kita memberikan pertanyaan juga ke siswa. Kamu tahu keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Tentunya siswa pasti menjawab karena dia sudah tahu keyakinan kelas apa yang telah dia sepakati. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nanti mereka akan menjawab. Dia akan menjawab karena mereka tahu kesepakatan kelas yang telah dia tulis dan tanda tangani. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti mereka akan menyimpulkan diri dia sendiri, pendapat dia seperti apa. Tadi Ibu mendengar laporan dari guru-guru bahwa kamu sering tidur di kelas, nah. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tidur di kelas, nah? Sudah 5 kali, Bu. Sering tidur itu sesuatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Davin. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya, nak. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, nak? Setuju, Bu. Davin, kita cari solusinya bersama ya, nak. Ya, Bu. Davin sering tidur di kelas, pasti punya alasan. Kenapa sih Davin sering tidur di kelas? Karena saya begadang, Bu, sambil bermain handphone jadi kurang tidur. Oh, karena begadang ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau sering tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak. Tidak, Bu. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Baik, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Seperti kita juga dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan juga menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sering tidur di kelas dan saya mohon maaf karena sering tidur. Oh iya, Pin, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak lagi tidur di kelas? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Rizky Mainagi dari kelas 8E. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi masalah yang saya langgar. Saya tidak akan tidur di kelas lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Kabar Dea? Baik, Bu. Dea, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya, Bu. Habisnya saya kesal, Bu. Kenapa nak kamu kesal? Karena dia sering mengambil pena saya, Bu. Dan tidak cuma itu saja, dia juga sering membongkar-bongkar tas saya, Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, Bu. Masa saya diam saja? Sedangkan saya hanya punya satu pena untuk belajar hari ini. Dia tidak membawa pena sendiri, Bu. Ya wajarlah kamu merasa marah karena penamu sering diambil oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Contohnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati sesama teman, Bu. Menurut kamu, saling menghormati sesama teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting,
Jadi, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar lagi, Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya, Bu. Kalau ada teman saya yang mencuri pena, saya akan melaporkannya kepada ibu bapak guru atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu ini, Nak. Semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelasmu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Salsabila dari kelas 8E. Sangat senang berdiskusi bersama ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman saya.